pagi, siang, sore, atau malam untuk Ibu Ayu dan Ibu Indira. Perkenalkan, saya Valencia Sakatiwi dan teman-teman saya ada Gabriel, Berry, Sandi, Rizka, dan Eva. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah apresiasi budaya. Kami mengambil rebranding produk yaitu Hop Hop. Seperti yang kita tahu, Hop Hop adalah minuman yang cukup terkenal di Indonesia yang didirikan oleh PT Air Buga Lestari sejak tahun 2001. Dengan mengusung konsep gerai modern di pusat perbelanjaan, merek ini telah mengoperasikan lebih dari 150 cabang yang menyasar segmen kaum muda dan keluarga. Hop Hop dikenal melalui menu es blender ikonik seperti rasa bubblegum dan taro yang dipadukan dengan mutiara tapioka kenyal, yang mungkin biasa kita tahu yaitu boba. Serta terus berinovasi melalui konsep Hop-Hop Signature yang menawarkan pilihan menu lebih premium. Kemudian di slide selanjutnya ada alasan kenapa Hop-Hop harus di rebrand akan dijelaskan oleh Sandi. Iya, untuk alasan kenapa Hop-Hop harus di rebrand itu ada perubahan kesadaran konsumen terhadap kesehatan. Sekarang tuh konsumen udah lebih aware sama isu kesehatan, kayak udah tahu waspada gula itu bahaya banget ya untuk kesehatan. Untuk selanjutnya ada inovasi dan mencoba kolaborasi Hop-Hop ini dengan unsur tradisional dan yang lebih Indonesia gitu. Dan yang terakhir untuk memperluas segmen pasar. Jadi selain mempertahankan konsumen lama juga bisa menambah konsumen baru dari kolaborasi kita ini ke tradisional dan Indonesia. Nah, untuk nextnya ada menu kita. Boleh next? Untuk menu kita itu nanti ada wedang ronde. Itu nanti ada campuran topping ronde dan kacangnya. Dan untuk kembang tahu ada pastinya kembang tahu yang lembut ya. Dan terakhir ada wedang uwu yang campuran dari rempah-rempah. Nah, untuk menu-menu ini kita sengaja pilih yang tradisional yaitu untuk apa ya eh, ngasih untuk konsumen yang beberapa kan nggak familiar sama boba ya. Nah, ini bisa jadi varian untuk mereka. Nah, untuk nextnya bisa dijelaskan oleh Derry. Terima kasih kesempatannya, Saudara Sandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai health benefit dari minuman tradisional yang kita rebranding. Oke, yang pertama ada di wedang ronde. Seperti kita ketahui bahwa wedang ronde sendiri eh, terbuat dari bahan utamanya itu jahe, dan jahe itu sangat bagus ya untuk kesehatan. Salah satunya dapat memulihkan energi, dapat melancarkan pencernaan karena dia sifatnya adalah membuang racun atau gas yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita lagi masuk angin atau misalnya kita lagi kurang fit, itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jahe. Salah satunya mungkin dengan produk wedang ronde gitu kan. Dan dia juga jahe itu mengandung ginger, ada senyawa ginger yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Selanjutnya kembang tahu uh, itu terbuat bahan pokoknya itu adalah kedelai yang merupakan sumber protein nabati. Jadi kembang tahu ini dapat meregenerasi sel, jadi bagus ya untuk kulit kita dan juga dapat menjaga keseimbangan hormon serta kandung rendah lemak yang jenuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diet atau misalnya vegetarian, ini bagus sekali ya untuk mengkonsumsi kembang tahu. Selanjutnya ada di wedang uwu. Wedang uwu ini sebagai anti-infeksi yang kuat karena dia mengandung kayu secang dan juga selain itu dapat melancarkan sirkulasi darah dan sebagai antioksidan ya teman-teman. Jadi memang ketiga rak ini selain
apa namanya, selain sangat tradisional juga mengandung banyak manfaat khususnya buat kesehatan. Oke, baik. Selanjutnya untuk di slide selanjutnya. Oke, sini unique selling point dari wedang rande, wedang uwuh dan juga kembang tahu di sini sebagai alternatif untuk minuman yang lebih sehat. Jadi mungkin biasanya kita kan kalau hop-hop itu terkenal dengan minuman manis yang mengandung kandungan gula yang memang cukup tinggi dan itu kan sangat tidak baik ya buat kesehatan. Jadi buat teman-teman yang kita pengen nih minuman yang sehat, kira-kira apa ya? Ya mungkin bisa eh, apa namanya produk tadi sebagai alternatif gitu kan. Nah, yang keduanya adalah minuman tersebut berkhasiat. Jadi dapat bermanfaat juga bagi kesehatan karena memang terbuat dari bahan-bahan unik, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa ada penambahan kimia, gitu kan. Dan ini bahan tersebut didapat dari alam yang bersumber dari para petani lokal di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Mas Dery. Saya mau menjelaskan tentang target audiens. Yang pertama itu konsumen yang peduli akan bahan alami dan rendah gula. Di tengah gaya hidup yang serba cepat, semakin banyak orang mulai sadar akan apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mereka lebih menghindari gula yang berlebihan dan mencari minuman yang enak tapi juga aman bagi tubuh. Jadi produk kita ini hadir sebagai pilihan minuman yang menggunakan bahan alami, rasa yang autentik, dan kadar gula yang rendah, sehingga memberikan rasa aman karena tahu apa yang diminum benar-benar baik untuk kesehatan. Nah, yang kedua itu penggemar gaya hidup aktif dan kebugaran yang membutuhkan asupan energi yang menunjukkan yang untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, bagi mereka yang rutin berolahraga atau beraktivitas padat, energi adalah kebutuhan utama. Tapi tidak semua ingin bergantung pada minuman energi yang instan. Mereka mencari sumber energi alami yang mampu menghangatkan tubuh, meningkatkan stamina, dan tetap selaras dengan gaya hidup sehat. Nah, minuman kita ini bisa menjadi teman sebelum atau sesudah beraktivitas. Yang ketiga itu bisa untuk pecinta produk organik, vegan, dan bebas gluten. Ada kelompok konsumen yang sangat selektif dalam pemilihan produk. Mereka itu peduli pada pada asal proses produksi serta dampak bagi tubuh dan lingkungan. Produk yang organik, vegan, dan bebas gluten itu bukan sekedar kebutuhan, tapi sekarang itu jadi tren juga ya. Melainkan juga sebagai prinsip hidup juga. Nah, minuman ini itu bisa menjawab kebutuhan tersebut dengan komposisi yang bersih, alami, dan inklusif, sehingga dapat dinikmati oleh lebih banyak orang tanpa batasan. Nah, yang keempat itu bisa menjadi alternatif keluarga untuk memperkenalkan budaya kuliner atau minuman lokal kepada anak-anaknya. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak itu kurang banyak tahu ya tentang minuman lokal di Indonesia. Padahal minuman kita itu kan enak dan sehat juga dibandingkan minuman yang mereka konsumsi saat ini. Nah, selain kesehatan, kita juga bisa melestarikan warisan budaya minuman lokal. Nah, jadi minuman kita ini adalah minuman tradisional yang dikemas secara modern sehingga bisa menjadi jembatan antar generasi. Untuk slide selanjutnya, itu positioning. Positioning
Nah, banyak saat bayangkan ya saat ini kita itu sedang menikmati minuman tradisional seperti minuman wedang jahe, kembang tahu, dan wedang ronde. Rasanya hangat dan autentik dan penuh nostalgia. Namun seringkali muncul satu pertanyaan di benak kita ini dibikinnya itu prosesnya benar nggak higienis? Nah, di sini minuman kami itu hadir membawa perubahan. Kami mengambil kekayaan minuman tradisional Indonesia lalu mengelolanya dengan standar kebersihan dan terjamin prosesnya. Berbeda ya dari minuman gerobakan yang dijual di pinggir jalan. Nah, jadi konsumen juga selain mendapatkan rasa yang enak juga tapi mendapatkan kualitas dan kehigienisan yang baik gitu. Nah, kami juga percaya bahwa kualitas rasa itu berasal dari bahan yang terbaik. Karena itu kami menggunakan jahe pilihan dan gula aren asli tanpa pemanis buatan. Sehingga rasanya itu lebih otentik ya, lebih premium juga dan tetap menyehatkan. Dan karena setiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda, jadi kami tidak memaksakan satu rasa untuk semua. Jadi konsumen itu bisa menyesuaikan minuman dengan preferensi mereka masing-masing. Mulai dari tingkatan kemanisan hingga pilihan susu mungkin bisa dipilih menjadi susu kedelai atau susu oat. Dengan pendekatan ini, kami tidak sekedar hanya menjual minuman tradisional, tapi kami menghadirkan pengalaman tradisional yang lebih higienis, premium, dan relevan bagi gaya hidup yang modern saat ini. Sekian dari saya. Selanjutnya akan terus dijelaskan oleh rekan saya, Kak Eva. Terima kasih Rizka. Untuk promosi strategi sendiri, kita bisa, karena kita targetnya adalah mengembangkan minuman sehat ini tidak hanya untuk dikonsumsi oleh orang dewasa, tapi kita juga mau mahasiswa, pemuda, remaja saat ini itu sadar kesehatan. Jadi promosi yang dilakukan itu kita bisa lakukan melalui konten di TikTok, Instagram, atau aplikasi terbaru itu adalah Wavefluencer. Jadi kita tidak perlu membayar mahal untuk program promosinya. Akan banyak konten-konten kreator yang memberikan kontribusinya dengan transparansi pembayarannya. Jadi konten tersebut juga fokus karena kita targetnya untuk memberi edukasi kesehatan ke pemuda saat ini, kita juga fokus ke mahasiswa pelajar, tapi juga ke individual yang menyukai konten dessert seperti itu. Sisi lainnya adalah promosinya kita menggunakan membuat paket promo untuk yang orang-orang pelanggan setia kita yang sering membeli hop-hop dan juga pelanggan baru biar kita bisa membangun adaptif daya beli yang baik. Yang terakhir kita mengembangkan produk kita seperti yang kita buat tersebut, ada kembang tahu dan wedang wuwu, tapi juga kita membuat sesuai dengan seasonal. Jadi seperti ada pada saat Ramadan atau akhir tahun, kita bikin di momen-momen tertentu kita bikin produknya bundling atau promosi lainnya. Kita bisa tempatkan di TikTok dan Instagram atau ads online lainnya. Dan juga kita berkolaborasi dengan brand lokal ataupun event-event lokal. Seperti kalau event lokal itu kita bisa taruh di Car Free Day, atau kalau kita bekerja sama dengan beberapa universitas ketika mereka mempunyai event-event tertentu. Jadi pangsa targetnya juga kita bisa penuhi dengan modal promosi yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya disampaikan slide selanjutnya, maaf. Oke, slide selanjutnya Cultural Elements dibantu oleh teman saya. Silakan. Terima kasih ya, Pak. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai Cultural Elements, dimulai dari visual identitas, kulturasi batik, dan modernitas. Seperti yang sudah dilihat sebelumnya,
melalui kemasan hop hop yang baru, yaitu kita menggunakan motif tradisional batik pada kemasan yang kemasannya pun terlihat modern. Dengan ini, minuman tetap memiliki akar atau warisan budaya motif batik tersebut, dan tetapi juga kemasannya terlihat bersih ataupun modern. Selanjutnya ke poin kedua, elevasi tekstur dari boba ke ronde. Seperti yang kita tahu, hop-hop dan kebanyakan minuman bubble tea menggunakan boba di dalam isi minuman tersebut. Tetapi kita menggantikannya dengan uh, wedang ronde, yaitu uh, bola-bola ronde tadi ya, yang bisa kita warnai juga, warna putih, hijau, ataupun pink. Nah, dari sini kita menambahkan elemen kultural baru yang membuat persepsi dari yang tadinya boba, tapi ada persepsi yaitu ronde yang dulunya orang bisa nganggapnya minuman ronde ini merupakan makanan orang tua di pinggir jalan. Jadi, tapi minuman ini akhirnya kita jadikan camilan kekinian yang praktis bisa dibawa kemana saja. Atau dalam sebutan lain, minuman on the go. Selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, itu rebranding sebagai minuman local pride. Di tengah gempuran brand minuman luar negeri, seperti yang kita tahu, ada dari Thailand ataupun China, ada brand-brand lain ya dari negara lain tersebut yang masuk ke Indonesia. Dari sini kita nge-rebranding Hop dengan uh, menambahkan integrasi menu minuman tradisional, yaitu seperti tadi kebang tahu, wedang ronde ataupun wedang uwu. Dari sini kita dapat memberikan minuman baru yang menyatakan bahwa minuman ini yaitu minuman local pride. Selanjutnya, ya, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai rebranding hop-hop dan masukan seni dan elemen kultural Indonesia. Diharapkan dengan adanya rebranding ini dapat menambah konsumen bagi pecinta hop-hop sendiri ataupun pada pencipta minuman tradisional. Sekian dan terima kasih.